Jangan biarkan tertiban ini kita serahkan kepada sektor informal, karena ini dampaknya adalah nanti main hakim sendiri dan ujung-ujungnya yang repot adalah aparat keamanan. Selanjutnya, oke, kita berlanjut ya ke topik berikutnya JSA kita hari ini. Topik ketiga kita ini terkait dengan apa yang terjadi di Yogyakarta ya, di Babarsari ya, tentang konflik nih, bentrokan ya yang terjadi. Nah ini gimana Bang Matur melihatnya, apa nih yang sedang terjadi di kota pelajar ya, DIY di Yogyakarta ini? Ya, ini sebetulnya kejadian yang berulang-ulang ya. Kejadian berulang-ulang di berbagai kota, yaitu para kelompok preman ribut sesama preman gitu. Ya. Jadi di Jakarta ini terjadi, dan sekarang terakhir di Yogyakarta ya, di daerah Babarsari, di mana bentrokan terjadi karena urusan pergengan gitu ya, kelompok preman, dua kelompok preman yang berbeda saling ribut. Nah, saya kira ini menunjukkan ya, di sisi yang lain adalah masifnya atau tumbuhnya geng-geng seperti ya, penjaga keamanan swasta seperti ini makin menjamur. Dan ini menunjukkan sebetulnya kelemahan dari aparat penegak hukum kita. Ya, kalangan pebisnis harusnya kan nggak perlu meng-hire lembaga-lembaga seperti ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, nggak perlu. Kalau ada aparat keamanan yang cukup dianggap punya wibawa. Tapi kan banyak dunia usaha yang pada akhirnya meng-hire mereka karena dianggap layanan aparat keamanan yang tersedia ini tidak cukup kredibel buat mereka. Nah, tentu ini harus dievaluasi. Yang kedua, ya, milisi-milisi preman ini, ya, ini kalau dia semakin besar, ini semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya tak terkendalinya ini semakin membesar lagi, maka aparat keamanan ini harus bertindak sangat tegas terhadap kelompok-kelompok seperti ini gitu loh. Dan yang paling penting adalah mengedukasi dunia usaha supaya dunia usaha itu mempercayakan ketertiban lingkungannya kepada mereka. Itu mereka tentunya aparat keamanan setempat juga harus mereformasi diri. Mungkin kekurangan personil ya mungkin bisa ditambah. Mungkin kekurangan kedisiplinan dari personilnya ya mungkin bisa di-training lagi. Intinya adalah jangan biarkan ketertiban ini kita serahkan kepada sektor informal. Karena ini dampaknya adalah nanti main hakim sendiri. Dan ujung-ujungnya yang repot adalah aparat keamanan. Gitu. Nah, yang kedua, indikasi yang kedua, munculnya milisi-milisi seperti ini buah juga dari ketidaktersediaan lapangan pekerjaan formal. Yang mereka mencari nafkah akhirnya yang biasanya dengan punya pekerjaan formal, tapi mungkin mereka di PHK, mereka tidak punya pekerjaan formal, akhirnya mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendapatkan uang meskipun dengan cara menakut-nakuti masyarakat setempat. Gitu. Jadi yang terjadi di Babarsari ini kan buntut dari kejadian sebelumnya, di mana ada bentrokan, dan bentrokan ini kemudian berujung pada salah satu kelompok harus mendekam di penjara. Sementara kelompok yang lain tidak terima, akhirnya mereka mengamuk di tempat kejadian sebelumnya begitu. Nah, ini yang saya kira kita perlu berpikir ulang ya tentang keefektifan ya aparat keamanan kita. Membayangkan begini, Mus. Kalau aparat keamanan kita sudah memanfaatkan secara teknologi ya, sudah kemudian juga database yang cukup ya, saya kira aparat keamanan kita ini jauh lebih kredibel gitu loh. Nah, termasuk penjagaan keamanan itu kan bisa menggunakan CCTV ya, kemudian bisa menggunakan patroli yang lebih intens di daerah itu, sehingga kemudian para dunia usaha tidak perlu memerlukan jasa-jasa para preman-preman informal ini untuk mengamankan bisnis mereka. Dan ini kan harusnya ditindak ya, nggak boleh lah menggunakan jasa-jasa yang seperti ini yang kemudian ujung-ujungnya adalah main hakim sendiri. Gitu.
Itu bro. Oke. Jadi ini sebetulnya apa Bang? Banyak banyak faktor ya, impact tadi misalnya juga adanya ketidakadaannya pekerjaan ya, sehingga kemudian menjadikan orang masuk ke sektor yang informal, kemudian justru malah tadi ya diberikan kewenangan keamanan misalnya, lalu tidak sesuai SOP mungkin Bang ya, atau seperti apa kira-kira? Ya, ujungnya ini bisa berawal dari pengangguran atau ketiadaan lapangan pekerjaan formal, di mana kemudian ketiadaan lapangan kerja formal ini mendukung ya para kelompok-kelompok ya, baik itu kelompok masyarakat adat ya, kalau di Jakarta adalah FBR ya, kalau di Yogyakarta mungkin dengan kelompok-kelompok yang lain yang sebetulnya mereka apa nih yang bisa kita lakukan nih? Oh ini aja, kita menjaga aja tempat hiburan, ya kan? Mereka ini kan biasanya diperkerjakan di tempat-tempat hiburan, di mana tempat-tempat hiburan ini kan memfasilitasi orang untuk berhibur gitu sambil dia tidak sadarkan diri, ya kan? Yang kemudian kan butuh pengamanan gitu. Nah, masalahnya yang kemudian tidak sadarkan diri ini adalah orang-orang yang menjaga tempat hiburan itu, kan seringkali begitu. Yang tidak sadar itu malah penjaga-penjaga hiburannya, yang kemudian mereka membuat keonaran ke kanan dan ke kiri atau menyinggung kelompok yang lain gitu. Nah ini yang kemudian kalau menurut saya, kalau lembaga pekerjaan formal tersedia, saya kira nggak ada yang mau jadi preman ya, tidak ada yang mau gitu. Karena jadi preman ini kan satu ya, udah tidak tenang ya, was-was, rezekinya juga tidak banyak ya, resikonya juga besar kan. Ya nggak ada itu lembaga-lembaga informal preman itu punya jaminan hari tua misalkan kan, atau BPJS begitu kan, ya kan, nggak ada itu mereka itu kan. Kita ini membutuhkan banyaknya lapangan pekerjaan formal gitu. Nah, tapi kan kita negara belum tersedia ya. Saya kira marilah kita berpikir bersama-sama bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan formal seluas-luasnya kepada masyarakat. Kita dukung kok menggunakan kampanye investasi Indonesia ya. Karena ujungnya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi yang kita bingung, investasi-investasi yang masuk itu ternyata bawa pekerjanya di negara luar gitu loh. Itu yang lagi-lagi kemudian apa manfaatnya buat masyarakat luas. Nah, ini saya kira ini perlu satu perubahan kebijakan, bahwa sekarang ini kita harus arahkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan formal gitu. Nah, apa yang terjadi di Yogyakarta? Saya kira ini perlu ada ketegasan dari aparat hukum ya. Satu, memastikan bahwa tidak ada lagi model serangan-serangan seperti Senin yang lalu itu loh, yang kemudian membuat suasana sangat mencekam sekarang. Kelompok orang yang mau main hakim sendiri kalau aparat keamanan di sana tegas dan sigap. Nah, saya kira ini ada kelalaian juga aparat keamanan di sana membiarkan ini berlarut-larut. Apakah kemudian mereka tidak punya intel masyarakatnya gitu untuk yang mengantisipasi seperti ini? Apakah mereka kekurangan personal? Yang jelas aparat keamanan ini perlu kita bantu supaya kredibilitasnya meningkat. Kita perlu dorong supaya mereka bertindak tegas sehingga tidak ada lagi kejadian serupa ya di Babarsari ini. Ya, perusakan, penghancuran ya, main brutal, main hakim sendiri kepada yang dilakukan oleh oknum-oknum preman begitu. Oke, saya pikir cukup clear Bang ya untuk yang ketiga ini ya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ke publik nih, baik tema ke-1, kedua, dan ketiga bisa menjadi pencerahan ya buat publik di Indonesia. Terima kasih Bang atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih, Mus. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Ya. Sukses selalu. Amin, amin. Ya, saya akhiri Bang ya. JSA kita pagi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.